Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Kuswana MAG dan Ibu Putri Disi Fitriani SE SYME sebagai dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Ekonomi Umat jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Video kali ini dibuat adalah untuk menjelaskan atau melaporkan hasil observasi yang mana dilakukan kepada lembaga keuangan bank ataupun non-bank dan dampaknya terhadap perekonomian umat. Di sini saya mengambil judul Peran Gabungan Koperasi Syariah Jawa Barat dalam mengatasi problema ekonomi masyarakat. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu koperasi syariah. Nah, koperasi syariah merupakan unit kegiatan usaha yang meliputi simpanan, pinjaman, serta pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk di dalamnya itu mengelola zakat, infak atau sedekah, dan juga wakaf. Lalu, koperasi syariah ini memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota dan masyarakat luas serta membantu untuk membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan oleh ajaran Islam. Nah, koperasi ini berlandaskan syariah Islam, yaitu berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah serta di dalamnya itu berasaskan tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan atau tafakur serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga berdasarkan asas kekeluargaan dan kepentingan bersama. Lembaga keuangan itu ada dua, yakni lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memiliki fungsi utama untuk menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan pembiayaan dan bertindak sebagai perantara dalam transaksi pembayaran. Lalu apa itu lembaga keuangan non-bank? Nah, lembaga keuangan non-bank itu adalah lembaga yang berperan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan atau usaha yang ada di masyarakat yang membutuhkan modal. Nah, lalu kita masuk ke dalam materi ya. Di sini saya menjelaskan dulu apa itu Gabungan Koperasi Syariah atau Gakopsya Jawa Barat. Nah, Gakopsya itu merupakan lembaga yang berfokus pada penguatan pengelolaan kelembagaan dan bersifat sekunder. Namun di sana itu tetap memberikan kontribusi yang berkaitan dengan umat mengenai struktur tata kelola keuangan, pembiayaan, lalu kepengurusan dan juga pengawasan yang dilakukan melalui pembinaan dan juga pelatihan. Nah, salah satu contohnya yaitu memberikan literatur tentang bagaimana melakukan tata kelola keuangan mengenai simpan pinjam utang piutang dengan pendekatan Al-Quran, yang dimana di dalamnya itu dijelaskan mengenai intisari yang ada di dalam Al-Quran yang membahas tentang perniagaan. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka melakukan dakwah secara langsung mengenai keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat lembaga keuangan yang mengasosiasikan dirinya terkait pengembangan ekonomi umat. Di dalam Gabungan Koperasi Syariah Jawa Barat ini menaungi 63 cabang mitra yang tersebar dari daerah Jawa Barat, yang dimana itu terdapat di Bandung, Tasikmalaya, Karawang, dan lain sebagainya. Yang mana salah satu contohnya itu adalah BMT atau Baitul Mal wal Tamwin, Idkon, Darul Tauhid, dan juga BMT Barong. Jumlah produk yang ada itu adalah produk simpanan, yang dimana di dalamnya itu terdapat setoran pokok, sertifikat modal koperasi, simpanan penyertaan modal atau muamalah syariah, simpanan mudorobah berjangka, dan juga simpanan amanah. Lalu yang lain juga ada produk simpanan wadiah, yang dimana itu terdapat simpanan multiguna,
simpanan kurban, simpanan pendidikan, simpanan Idul Fitri, simpanan masa tua, simpanan haji dan umroh, dan juga simpanan wisata. Dan di dalamnya juga terdapat produk pembiayaan, yakni produk pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, kafalah, muzayadah, dan juga al-ijarah. Lalu di dalam BMT ini ada 3 prinsip yang dilaksanakan, yang dimana diantaranya itu ada sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal atau penyedia usaha dengan pengelola dana. Nah, bentuk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Dan yang kedua itu ada sistem jual beli dengan markup atau keuntungan. Nah, di mana sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya itu dengan mengangkat nasabah sebagai agen yang diberikan kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT. Nah, keuntungan yang diperoleh akan dibagikan juga kepada penyedia atau penyimpan dana yang berbentuk produk ini itu adalah murabahah dan buy bid saman azil. Lalu yang ketiga itu ada sistem non-profit atau disebut dengan pembiayaan kebajikan atau lebih bersifat sosial, di mana sumber dana untuk pembiayaan ini tidak memerlukan biaya, tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan yang sudah tadi disebutkan, dan bentuk produk pembiayaan ini itu disebut dengan qardul hasan. Namun di sini saya berfokus pada produk simpan pinjam. Nah, di dalam lembaga bisnis ini, BMT itu lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam seperti usaha keuangan yang menghimpun dana anggota dan calon anggota atau nasabah, serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan tentunya menguntungkan. Nah, konsep ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran seperti yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang mana ini artinya itu adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Nah, pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Di dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, tentu ini sangat berdampak baik terhadap masyarakat yang ada. Di antaranya membantu pada sektor finansial, sektor real, dan juga sektor religius. Yang pertama, kita jelaskan mengenai sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung. Lalu yang kedua ada sektor real, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil, manajemen, teknis pemasaran, dan lain sebagainya, untuk meningkatkan profesionalisme dan juga produktivitas sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis. Dan yang ketiga itu ada sektor religius dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infak dan juga sedekah.